Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mr. Pan Channel. Untuk hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman cara menggunakan dan menginstal aplikasi Feon untuk laboratorium komputer yang ada di sekolah ataupun di madrasah. Baiklah, sebelum kita mulai untuk tutorial ini, mungkin ada beberapa catatan yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama, ya kita perlu ketahui bahwa Feon ini adalah sebuah aplikasi komputer yang bersifat gratis ya. Ini tidak berbayar, gratis. Kita boleh mendownload di browser kita masing-masing. Kemudian aplikasi ini digunakan untuk melakukan kontrol bahkan monitoring kegiatan pembelajaran siswa di laboratorium komputer. Jadi guru di lab komputer itu bisa mengontrol kegiatan apa yang dilakukan oleh si siswa ataupun apa yang dilakukan pada laptop ataupun komputer klien yang ada di lab komputer. Demikian. Ini ada beberapa tahapan langkah dari penggunaan aplikasi Feon ini. Yang pertama ya tentunya kita harus mendownload aplikasi Feon terlebih dahulu, kemudian melakukan instalasi aplikasi Feon tersebut di laptop ataupun komputer masternya untuk mengontrol. Kemudian kita lakukan konfigurasi aplikasi Feon ini di laptop master. Kemudian kita install juga aplikasi Feon di komputer klien ataupun laptop klien sebagai Feon service-nya. Baiklah teman-teman sekalian, langkah pertama, pastikan terlebih dahulu koneksi internet Anda baik dan lancar tentunya. Kemudian Bapak Ibu ataupun teman-teman memastikan spek komputernya. Ya, caranya boleh menggunakan tombol Windows ini atau di sini ya. Boleh diklik kanan, kemudian klik properties. Properties ini akan muncul jendela seperti ini nanti. Nah, di sini Bapak Ibu boleh melihat device name-nya apa, kemudian ini ya device name-nya, kemudian tipe sistemnya ya, tipe sistemnya berapa bit ya. Kalau yang saya gunakan ini adalah komputer yang tipe sistemnya adalah 64 bit ya, atau operating sistemnya. Oke, setelah Anda memastikan ini semua sudah beres, kemudian langkah selanjutnya adalah pergi ke browser. Nah, di sini untuk tahapan pertama, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, lakukan langkah satu ini, yaitu mendownload aplikasi Feon secara gratis di browser Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu biasa menggunakan Edge atau browser Google Chrome atau Mozilla Firefox, itu terserah, tidak jadi masalah. Nah, karena tadi laptop komputer yang saya gunakan ini adalah operating sistemnya 64 bit, maka saya mendownload yang 64 bit. Nah, sekarang kita coba download. Ya, sebelumnya Bapak Ibu bisa mendownload ini di sini website Feon. Langsung buka website Feon atau ketik saja di Google, di pencarian Google ini dengan kata kunci Feon ya, seperti ini ya, Feon, enter terus, kemudian nanti akan muncul yang di atas, paling atas ini. Bapak Ibu boleh memilih yang ini. Oke, kemudian munculnya seperti ini nanti. Saya pilih yang 64 bit. Kalau Bapak Ibu ada yang menggunakan 32 bit, silahkan download yang ini. Nah, ini sudah selesai, saya sudah selesai mendownloadnya. Nah, sekarang coba kita buka, kita lihat ya, ini sudah selesai. Kemudian caranya adalah Bapak Ibu boleh langsung klik kanan pada aplikasi atau yang sudah kita download tadi, kemudian klik Run as Administrator,
kemudian akan muncul nanti jendela yang instruksi untuk instalasi. Nah, ini langsung klik next. Kemudian ini juga agree. Ini lisensi agreementnya ya, kita boleh klik agree, kemudian next. Kemudian yang di sini pada tahap ini terdapat perbedaan antara komputer master ataupun komputer pemantau dengan komputer klien nantinya, komputer yang digunakan oleh siswa. Nah, jika komputer yang digunakan oleh master atau pemantau ini harus kita centang kedua-duanya. Nah, kalau di komputer klien ini hanya centang satu saja. Nah, karena sekarang ini kita lagi sedang memproses instalasi di komputer master, maka kita install ya. Tunggu sejenak sampai selesai. Teman-teman kalau memang bosan menunggunya, boleh sambil minum kopi. Ya, sudah selesai teman-teman. Mulai ini kita centang run Pheon configurator now, atau boleh tidak nanti kita cari aja. Ini saya centang, kemudian klik finish. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita melakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk instalasi aplikasi Pheon ini, yang pertama kemarin kita sudah melakukan download aplikasi Pheon, kemudian instalasi, kemudian yang ketiga adalah konfigurasi aplikasi Pheon pada komputer master. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang perlu kita lakukan dalam konfigurasi. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, untuk melihat konfigurasi aplikasi Pheon itu boleh mengklik pada bagian search di komputer kita yang kita gunakan. Kemudian di sini ketikkan saja konfigurasi ya. Konfigurasi ini sudah muncul ya, Pheon configurator ya. Klik satu kali pada bagian konfigurasi ini, kemudian nanti akan keluar notifikasi ingin membuka Pheon configurator, maka kita klik yes. Nah, tunggu sejenak untuk keluar menu konfigurasinya. Nah, setelah muncul menu konfigurasi seperti ini ya, ini ada beberapa menu yang perlu kita buat perubahan atau kita ubah pada settingannya. Yang pertama pada menu general. Nah, pada menu general Bapak Ibu klik pada bagian method. Nah, di sini terdapat dua menu. Yang pertama Logon Authentication dan Key File Authentication. Nah, kita pilih Key File Authentication. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu ini kita hapus dulu terlebih dahulu karena sudah saya setting sebelumnya. Ya, pada menu authentication key ini tujuannya adalah supaya kita membuat kunci untuk kita masukkan ke dalam aplikasi Pheon di komputer klien atau di komputer siswanya. Nah, karena kita tadi memilih key file authentication, maka di authentication key ini kita membuat yang kunci baru yang boleh diklik create
key file. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan nama kuncinya. Saya gunakan lab underscore lab strip komputer 1 ya. Tunggu sejenak. Oke, kemudian klik OK kembali. Nah, di sini ya Bapak Ibu, terdapat dua menu. Yang pertama lab komputer 1 private, yang kedua lab komputer 1 public. Nah, pada setelah melakukan ini, maka Bapak Ibu terlebih dahulu untuk mengekspor yang public ya. Bapak Ibu klik di bagian public ini, kemudian klik export key. Tujuannya untuk kita simpan di dalam flash disk, kemudian nanti kita masukkan ke dalam komputer client. Nah, seperti ini ya. Ini kita simpan dulu di menu download ya. Klik OK. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik menu location and computer. Nah, pada menu location and computer ini Bapak Ibu buat locationnya ya. Ini kita besarkan terlebih dahulu tampilannya. Nah, buat locationnya ini dengan cara ini kita hapus terlebih dahulu ya, dengan cara klik tambah pada bagian di bawah ini ya, klik tambah. Nah, kemudian di sini sudah terdapat new location, kemudian double klik pada bagian new location. Nah, di sini kita buat lokasi, yaitu komputer di mana gitu. Nah, ini lab komputer strip komputer 1 msen ya, lab komputer strip msen 1. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai ini, maka di sampingnya komputer ini sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa yang sedang kita setting ini adalah konfigurator untuk komputer master atau komputer pengontrol yang digunakan oleh guru. Nah, kemudian untuk kita yang di samping ini adalah komputer yang akan kita pantau. Kita masukkan nama komputer yang akan kita pantau dengan cara klik plus ya, icon plus di bawah ini, tambah. Nah, di sini ada muncul new komputer. Nah, di sini double klik Bapak Ibu. Nah, apa yang kita isi di sini yaitu nama komputer, device name komputer client harus sama dengan komputer klien yang kita yang akan digunakan oleh siswa nantinya. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat di komputer klien dengan cara seperti ini. Saya gunakan komputer yang ada di samping saya, yaitu sebagai komputer klien. Nah, sebelumnya akan saya share dulu screen untuk melihat device name dari komputer klien. Ya, kita kecilkan dulu. Baik Bapak Ibu, nah ini merupakan tampilan komputer klien. Saya menggunakan aplikasi Zoom untuk dapat berbagi layar komputer klien. Nah, di sini saya mempresentasikannya atau membuat tutorialnya di komputer klien untuk kita lihat device name ataupun nama komputer klien tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu lihat. Caranya adalah Bapak Ibu bisa mengklik di sini di device disk PC. Nah, kemudian klik kanan, kemudian nanti
klik properties. Nah, akan muncul nanti tampilan baru yang seperti ini, Nah, di sini Bapak Ibu dapat melihat ada device name. Nah, device name ini adalah desktop EKJOL2J. Nah, ini adalah device name untuk komputer klien yang akan digunakan oleh siswa nantinya. Nah, ini Bapak Ibu catat ataupun Bapak Ibu copy. Setelah Bapak Ibu copy, nanti simpan di note boleh ataupun di langsung kirim ke WA ke komputer masternya atau komputer pengontrol. Baik Bapak Ibu, ini cara kita melihat device name-nya. Setelah kita mengetahui device name yang digunakan siswa nantinya, Bapak Ibu masukkan di sini ya, pada nama komputer klien ini. Nah, saya sudah catat di notepad ya, nah, yaitu namanya desktop EKJOL2J. Nah, ini saya copy dengan cara klik kanan kemudian copy, kemudian saya masukkan di sini dengan cara paste ya, klik kanan klik paste. Nah, ini sudah selesai, kita masukkan komputer klien, nama komputer klien kita. Nah, di host address IP-nya juga harus sama dengan nama komputer klien, yaitu yang di samping ini kita copy saja, masukkan ke sini dengan cara klik 2 kali, nah, kemudian paste. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, ini adalah satu komputer klien yang pertama. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan beberapa komputer klien lagi yang digunakan oleh siswa, maka Bapak Ibu tinggal klik icon plus di sini, tambahkan, dan sampai seterusnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah kita men-setting general tadi dengan key file authentication, kemudian kita sudah membuat key-nya dan sudah kita ekspor tadi, kemudian location and komputernya juga sudah kita setting. Nah, sekarang kita klik, jangan lupa klik apply ya, klik apply. Nah, kemudian tombol persetujuan, maka klik yes. Nah, tunggu sejenak, sedang diproses. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, ini boleh di close saja ya. Nah, sekarang tahapan konfigurasi di komputer master telah selesai kita lakukan. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu kita lakukan instalasi aplikasi Xeon di komputer klien. Nah, pada tahapan ini kita gunakan komputer yang ada di sebelah saya yang akan kita gunakan untuk klien ataupun yang digunakan oleh siswa. Kita download, kemudian kita install dan kita konfigurasi. Nah, ini Bapak Ibu adalah komputer klien yang akan digunakan oleh siswa ya. Tahapan selanjutnya yaitu kita install aplikasi Xeon di sini. Yang terlebih dahulu kita harus download aplikasi tersebut, yaitu dengan cara klik salah satu browser yang ada di komputer ini, kemudian baik Bapak Ibu, setelah terbuka seperti ini, maka Bapak Ibu download aplikasi Xeon dengan cara klik ketik saja di sini Xeon, nanti akan muncul pilihannya. Nah, pada pilihan ini Bapak Ibu silakan klik yang pertama ini,
ya. Setelah muncul ini Bapak Ibu, silakan download, disesuaikan dengan operating system komputer klien. Di sini komputer klien kami menggunakan 64 bit. Kita bisa melihat dengan cara klik, double klik di, maksud saya klik kanan di disk PC, kemudian klik properties, kemudian akan muncul nanti tampilan baru seperti cara kita melihat device name tadi. Nah, setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu lihat sistem tipnya ataupun operating sistemnya ini ada 64 bit ya, yang digunakan oleh klien ataupun siswa nantinya. Nah, setelah itu tutup saja, kemudian kembali ke halaman download tadi. Bapak Ibu download sesuai dengan versi komputer yang digunakan, yaitu 64 bit. Klik download. Baik Bapak Ibu, jika sudah selesai proses download, maka kita lihat di sini ya, sudah selesai. Kemudian kita buka di download ya, ini. Kemudian Bapak Ibu install dengan cara klik kanan, kemudian run as administrator. Nah, kemudian kita tunggu sejenak. Nah, setelah muncul jendela ini, maka Bapak Ibu klik next, kemudian persetujuan, kemudian next, kemudian ini pada tahapan ini berbeda dengan master, komputer master maksud saya. Pada komputer klien Bapak Ibu ini tidak perlu dicentang peon masternya ya, dia off kan saja centangannya, kemudian setelah itu baru klik install. Tunggu sampai selesai proses instalasi aplikasi peon pada komputer klien atau komputer siswa. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, kemudian klik finish. Nah, kemudian akan secara otomatis keluar jendela untuk konfigurasi peon di komputer klien. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu klik menu jendela general, kemudian pilih metode ya. Pada metode ini terdapat dua pilihan. Bapak Ibu pilih key file authentication, kemudian Bapak Ibu klik menu pada authentication ini. Nah, ini adalah key yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini boleh dihapus saja dulu dengan cara klik pada kunci ini, kemudian klik delete key, kemudian persetujuan klik yes. Nah, setelah terhapus Bapak Ibu, maka pada menu authentication key ini ya Bapak Ibu, silakan import key yang sudah kita buat sebelumnya di komputer master ya, dengan cara klik import key ya. Di komputer klien Bapak Ibu tidak membuat kunci baru ya, tidak membuat kunci ya, karena kunci itu dibuat ataupun disetting di dalam konfigurasi peon pada komputer master. Nah, pada tahapan ini klik import key ya, kemudian pilih kunci yang sudah Bapak Ibu kirimkan dari komputer master ke komputer klien ya. Saya sudah saya simpan di data D, kemudian peon, dan ini dia. Nah, klik sekali di kunci ini dan klik open. Nah, di sini akan terdeteksi nama komputer yang sudah kita setting di komputer master. Klik OK. Nah, kemudian klik OK sekali lagi. Nah, setelah itu akan muncul secara otomatis
kunci dari peon master yang sudah kita setting. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu klik menu location. Nah, pada menu location ini sebelumnya saya sudah buat, kemudian saya hapus terlebih dahulu ya, sudah habis ya. Pada menu location and computer ini Bapak Ibu silakan buat locationnya, yaitu dengan klik tombol plus di bawah ini, kemudian di atas akan keluar new location. Nah, pada new location ini klik kanan. Nah, ini harus sesuai dengan nama lokasi yang sudah kita buat sebelumnya di komputer master. Nah, sekarang kita coba lihat untuk komputer master yang sudah saya setting adalah ya, namanya adalah lab strip com strip msen1. Nah, ini yang akan kita ketik di komputer klien. Namanya mesti sama Bapak Ibu ya, msen1. Nah, seperti ini. Nah, jika selesai maka selanjutnya adalah klik apply. Tunggu ya, klik persetujuan yes, kemudian akan diproses untuk tahapan konfigurasi peon pada komputer klien. Nah, jika sudah selesai Bapak Ibu, maka tahapan konfigurasi untuk komputer klien sudah selesai. Maka sekarang klik tutup saja, close pada konfigurasi peon di komputer klien. Nah, sekarang kita kembali di komputer master. Selanjutnya kita mencoba kontrol ya komputer klien dari komputer master ya. Caranya sangat mudah Bapak Ibu, tinggal klik peon master yang ada tampil di desktop komputer master, double klik, kemudian tunggu sejenak akan terbuka. Nah, di sini Bapak Ibu klik location ya, ini pada pojok kiri bawah, kemudian klik lab komputer msen1 ini. Nah, ini adalah tampilan komputer klien yang digunakan oleh siswa. Nah, ini bisa kita kontrol dari komputer master atau komputer guru. Nah, ini hanya satu yang tampil di sini karena kita memasukkan komputer klien cuma satu. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang dilakukan di komputer klien, maka akan bisa kita kontrol dari komputer master. Nah, ini di komputer klien saya buka browser ya, akan otomatis muncul di komputer master. Demikian Bapak Ibu untuk tutorial penggunaan aplikasi peon pada tutorial ini. Nah, sedikit kami sampaikan bahwa aplikasi ini berfungsi untuk mengontrol kegiatan praktikum yang dilakukan di laboratorium komputer ya, karena di sana terdapat biasanya di laboratorium komputer itu terdapat beberapa komputer yang digunakan oleh siswa, sedangkan guru tidak dapat secara bersamaan mengontrol apa yang dibuka oleh siswa. Nah, dengan menginstal aplikasi peon ini, Bapak Ibu dengan mudah mengontrol kegiatan siswa yang dilakukan di komputer klien ya. Jika terjadi ataupun terdapat siswa yang sedang bermain game, maka Bapak Ibu bisa menegur ataupun mendatangi si siswa tersebut. Demikian tutorial singkat pada hari ini. Saya Pansurna mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.